Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Gapai Sukses yang selalu membawa inspirasi dan pelajaran berharga. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu cara berdagang ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau membawa etika dan moralitas ke dalam dunia bisnis. Bagaimana pedagang saat itu menjalankan bisnis mereka dengan penuh kejujuran dan transparansi. Salah satu prinsip utama dalam berdagang ala Rasulullah adalah kejujuran. Bagaimana beliau dikenal sebagai Al-Amin, sang yang terpercaya, sebelum diangkat menjadi Rasul. Kita akan membahas betapa pentingnya kejujuran dalam transaksi bisnis dan bagaimana hal ini memberikan keberkahan dalam rezeki. Rasulullah mendorong transparansi dalam berdagang. Bagaimana kita dapat menerapkan etika dan transparansi dalam setiap aspek bisnis kita, agar pelanggan merasa nyaman dan kepercayaan tumbuh. Bagaimana Rasulullah menekankan keadilan dalam menetapkan harga dan menjaga kualitas barang atau jasa. Kita akan membahas bagaimana sikap adil dalam bisnis dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan dan rekan bisnis. Rasul kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang pedagang sejati. Disebutkan dalam sejarah bahwa beliau memulai bisnisnya sejak berusia 12 tahun. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, ramah bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berwirausaha tidak hanya sekedar dalam hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh serta memupuk tali persaudaraan antar muslim, dalam artian memperbanyak teman kerja atau kenalan-kenalan baru. Pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam berdagang ala Rasulullah. Bagaimana bisnis yang dilandasi oleh niat baik dan spiritualitas dapat memberikan keberkahan. Nah, berikut ini beberapa cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita contoh untuk mengembangkan bisnis agar lebih sukses dan diridhoi Allah Ta'ala. 1. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dasar utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang yakni atas niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk memupuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya ataupun untuk memikat wanita. Tidak sama sekali. Awal beliau memulai berdagang, saat itu usianya masih 12 tahun. Rasul berdagang dengan mengikuti pamannya, Abdul Muthalib hingga ke negeri Syam, Suriah. Ketika usianya menginjak 15-17 tahun, Rasul telah berdagang secara mandiri. Beliau berhasil memperluas bisnisnya hingga ke 17 negara. Sampai-sampai beliau disebut sebagai khalifah, pemimpin, dagang dan hingga pada akhirnya kecakapannya dalam berdagang mengundang perhatian janda kaya raya Siti Khadijah. Beliau pun menikahi Khadijah dan usaha dagangannya menjadi semakin sukses. Ya, itulah buah dari sebuah niat yang tulus. Segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan memudahkannya. Maka itu, awali usaha dengan niat lillahi ta'ala. Dalam menjalani aktivitas kesehariannya, termasuk berdagang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan, selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang,
baik itu kelebihannya ataupun kekurangan barang tersebut. Bahkan tak jarang Rasul melebihkan timbangan untuk menyenangkan konsumennya. Atas kejujurannya itu, beliau pun dianugerahi julukan Al-Amin, yakni seseorang yang dapat dipercaya. Selanjutnya cara kedua. Bersikap jujur. Pentingnya bersikap jujur dalam berdagang juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ayat di Al-Quran, yakni, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Quran Surat Asy-Syura, ayat 181-183. Kemudian cara ketiga. Menjual barang berkualitas bagus. Prinsip berikutnya yang dianut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang yakni menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang cacat. Sebab itu akan merugikan pembeli dan bisa menjadi dosa bagi si penjual. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, untuk cara yang keempat. Bersikap lemah lembut kepada pembeli. Bersikap ramah, santun dan selalu tersenyum kepada pembeli juga merupakan cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita bisa bersikap baik dengan pembeli, maka pembeli pasti juga senang. Sebaliknya jika kita menunjukkan wajah judes dan cemberut tentu pembeli akan malas dan kabur, tidak akan membeli di tempat kita lagi. Selanjutnya cara yang kelima. Tidak menjual barang haram. Menjual barang-barang haram jelas tidak diperbolehkan dalam Islam, dan Nabi juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka itu, jauhilah berdagang barang-barang yang tidak jelas kehalalannya, semisal minuman keras, rokok, patung dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdagangan homer telah diharamkan, hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian cara keenam. Tidak mudah putus asa. Seorang pedagang tidak akan bisa sukses jika mudah berputus asa. Perlu Anda ketahui bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Begitupun dengan berdagang atau berbisnis. Tidak mungkin hanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan Anda berhasil meraih untung berlipat ganda dan mendadak jadi kaya. It's impossible. Kecuali Allah berkehendak. Umumnya, akan datang masa di mana Anda merasakan, terjatuh dan jungkir balik. Dan di saat itu terjadi, satu hal yang dibutuhkan yakni semangat pantang menyerah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf, ayat 87. Selanjutnya cara yang terakhir. Tidak melupakan ibadah. Kunci utama keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang yakni tidak melupakan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat September 10. Baik itu tadi beberapa cara berdagang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kamu terapkan dalam sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dan pelajaran berharga dari cara berdagang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.